Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja ubah amat beredar, kesini aja berbagi cerita, kesini aja ubah amat beredar, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Biasanya kan kalau yang buka opening duluan saya persilakan kepada yang ladies first, ya kan. Gitu. Wanita duluan biasanya untuk menyapa Iva jamaah. dulu. Iya. Biar kesan tuh cowok tuh romantis banget gitu. Oh, gitu. Ya kan? Memperlakukan wanita tuh bener-bener di treatment dengan baik. Oh, emang Mas Budi romantis? Kata istri sih enggak. Oh, enggak ya? Kata istri enggak. Payah nih, nggak kayak suaminya En. Emang suaminya En romantis? Suaminya En romantis banget. Oh ya? Iya kan, En kan kebetulan lagi hamil ya, Mas Budi ya. Jadi tuh dari pagi Udah ini yang dia ketujuh? Ah? Hamil ketujuh? Banyak ya. Kucing kali. Udah hamil ya? Lagi hamil lagi? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Beneran ya. Insya Allah ya. Biar ada di rumah nonton tuh. Iya, beneran ya. Iya. Iya, gitu dia tadi pagi dia yang bikinin sarapan. Padahal dia sebelumnya nggak pernah masak. Terus nyiapin bajunya En buat ke pengajian. Pokoknya tuh semuanya dilayani. Romantis. Kalau tiba-tiba suami baik curiga loh harusnya kamu. Nah loh. Takutnya dia Itu Mas Bedu Nggak. kali ya. alhamdulillah loh kalau suami itu baik berarti ada perubahan yang baik dalam kehidupan kamu. Aku juga nih, istri aku tuh kayaknya ngerasa aku tuh nggak romantis. Aku tuh nggak bisa romantis. Jadi cowok tuh, jadi suami tuh nggak bisa romantis ya. Pengen gitu. Katanya kan juga Rasulullah kan juga romantis katanya Iya. ya. Sama Siti Aisyah. Iya kan, Rasulullah kan laki-laki paling romantis katanya. Waduh mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau nggak salah denger, ada yang bilang romantis gitu. Bener mas. Siapa yang ini, apa yang ini? Ibu En. Iya nenek. Kunaon? Suami En romantis kan ya nek ya? Maklum. Oh pengantin baru. Iya. Romantis enggak dong nek, enggak cuma baru doang dong nek. Insya Allah sampai tua nek. Insya Allah mudah-mudahan nenek doakan. Amin. Karena keromantisan dalam keluarga dibutuhkan. Oh kalau nggak romantis, berarti maksud apakah romantis itu nanti menjamin hubungan harmonis sampai tua tuh mas? Tidak juga ya mas? Tidak jaminan. Tidak jaminan juga. Oh tuh. Berarti walaupun aku nggak romantis, insya Allah. Karena gini, tipikal orang kan nggak sama. Ada yang romantis, ada yang tidak romantis. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romantis sampai tua. Sampai tua mah? Maksudnya sampai pernikahan sekian tahun tetap romantis. Apa sih yang disebut romantis? Kemesraan seseorang dengan pasangannya dalam sebuah rumah tangga itu romantis. Kita semua sangat tahu pemirsa, dalam sebuah rumah tangga tidak semuanya enjoy. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada kesukaan, ada ketidaknyamanan, ada ujian, ada musibah, ini pasti. Kembali kepada bagaimana yang punya rumah tangga.
baik suami maupun istri menghadapinya. Kita lihat nyata di masyarakat, jangan-jangan diri kita. Ada yang dalam keluarganya punya masalah besar, cuman suami istrinya bisa mengatasinya, kecil, bisa diatasi, kembali jadi benar. Ada yang asalnya kecil, sebetulnya kecil, cuman digede-gedein, apalagi dikomporin sama orang sekeliling. Ribut tidak sedikit yang jadi bercerai, gara-gara masalah kecil. Nah, keromantisan dalam rumah tangga minimal meminimalisir masalah. Karena pasangan kalau diromantisin bahagia. Tapi tipikal orang tidak sama. Ada yang sangat romantis, ada yang biasa-biasa, ada yang tidak sama sekali romantis. Maaf, saya banyak sekali mendengar cerita-cerita orang yang curhat ke saya. Misalnya, Mama saya pengen punya suami kayak si Anu. Emang kenapa? Romantis banget. Ya Allah, waktu ulang tahun dikasih setangkai bunga. Dia bahagia. Dia bahagia. Suatu saat dia cerita lagi. Ya Allah mah, saya sakit hati sama suami saya. Emang kenapa? Ternyata romantisnya bukan hanya sama saya. Kepada perempuan lain pun dia romantis. En mau nggak punya suami begitu? Nggak mau. Ada yang curhat. Mama sebel banget saya punya suami. Tidak ada romantis-romantisnya aja. Mesra aja enggak. Masya Allah sebel banget. Tapi ternyata suami yang tidak romantis setia. Mama nengok sini. Pilih yang romantis tapi selengean kemana-mana. Pilih yang setia tapi tidak romantis. Yang setia aja deh, Nek. Tapi tidak romantis. Ya, nggak apa-apa, yang penting setia. Makasih kamu. Lu GR. Ini nyata. Ya, Ma. Nyata di masyarakat. Jangan-jangan kalian ngalami ini. Begini. Kalau seorang laki-laki yang romantis, apalagi jika dikerja di kantor, bergaul di masyarakat, banyak perempuan yang bening-bening, misalnya. Kan nyosor sini, nyosor sini, nyosor sini. Semua diromantisin. Pegal apa sakit hati? Pegal. Gara-gara romantis. Bolehkah dalam agama kita romantis? Boleh. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW, lihat dalam sejarah. Siti Aisyah bercerita, ketika saya sedang duduk di rumah saya, Rasul datang, kepalanya disimpan di pangkuan saya. Mesra nggak? Mesra. Romantis nggak? Romantis. Saya dalam kondisi head, Rasul membaca Al-Quran di atas pangkuan saya. Romantis nggak? Romantis, Ma. Pernahkah Anda begitu? Terus Siti Aisyah mengatakan, kalau seandainya saya ini marah, Rasul datang mencubit hidung Siti Aisyah. Kan orang-orang Arab mah kada mancung. Begitu dia marah, suatu saat Rasul mencubit hidungnya. Mama tanya, kalau istri lagi marah, suami mencubit hidungnya, mesra bukan? Mesra, Bang. Istri makin marah, apa bahagia? Bahagia. Anda sudah mau mencoba apa enggak? Saya belum mau nyubit udah diginiin dulu, Bang. Berarti lo takut sama istri. Sosis. Suami sieun istri. Nah, kita lihat lagi. Suatu ketika di masjid, kan rumah Rasul tuh ngerenangan Masjid Nabawi. Ada orang-orang lagi pada main bola. Rasul berdiri di jendela. Siti Aisyah menyimpan dagunya di sini, di pundak Rasul. Sembari nonton orang main bola. Rasul nanya, sudah selesai? Belum. Sudah selesai? Maksudnya nonton yang main bola? Belum. Siti Aisyah mengatakan, sesungguhnya yang saya bukan lihat yang main bola, tapi merasakan nikmatnya bermesra dengan Rasul. Dagunya disimpan di pundaknya. Pernah ngalamin itu? Enggak. Cobain. Nggak tahu tuh kalau Agus sama Ajis. Coba. Berdiri, seorang suami atau duduk, mungkinnya kalau isinya agak pendek, istrinya nyimpan dagu di sini. Oh, dagunya taruh di bahu ya, Maya? Masya Allah. Dagunya disimpan di bahu ya? Artinya pipinya Rasul dengan pipinya Siti Aisyah nempel. Mesra nggak? Mesra, Mama. Itu. Cobain. Di depan kali. Tuh. Depan apa tuh di Cirende? Lapangan heli. Tempel di dagu kalian, jangan Sini. di bahu kalian, jangan di bahu jalan. Nah, jangan macam-macam loh, kelindes mobil. Nih, contoh lagi.
Ketika Rasulullah pulang di suatu tempat, Siti Aisyah sebagai istri buru-buru ngambil air. Mau apa? Mau ngambil air buat minum? Gak usah. Di meja itu ada air yang tinggal setengah gelas bekas Siti Aisyah. Rasul meminumnya diputar. Mana bekas bibir istrinya? Mungkin pakai lipan setip sedikit. Begitu diminum kan ada bekasnya tuh, diputar. Mesra nggak? Mesra banget. Pernahkah Bedu kalau minum bekas Anggi segelas bareng? Oh, kalau itu pernah mah. Ya. Nyari bekas bibirnya Anggi nggak? Oh, ketemunya aja itu mah. Udah nggak sabaran. Oh, iya, udah aus. Mesra. Tuh. Jadi banyak sekali perlakuan-perlakuan sikap yang Rasul bermesra dengan istrinya. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim tentu ikut bagaimana Rasul bermesra dengan istrinya. Jangan Anda sebagai suami, saya sibuk, saya pejabat, tidak ada waktu sedikit pun. Rasul apa bukan orang sibuk? Sibuk. Dia seorang pemimpin negara, dia seorang Rasul, waktunya sibuk. Tapi tetap sesibuk bagaimanapun yang namanya suami memesrai istrinya. Itu yang Islam ajarkan. Makanya contoh, Rasul itu mengajarkan kalau suami istri bareng jalan, pegang tuh tangan istrinya. Diri En. Digandeng. Sini diri. Nah, pegang di tangan istrinya. Melangkah. Oh. Ketika lepas, dosa suami istri ini rontok. Luar biasa. Deh, duduk lagi kalau En pegang. Contoh lagi. Rasul mengajarkan kalau kalian suami istri tidur, usahakan satu selimut. Ada selimut yang gede, yang 2,5 ke 2,5. Maksudnya kalau yang kecil kan ditarik sama ini agak bagi ya. Rebutan selimut yang ada. Jadi yang lebar. Kenapa? Mama tanya kalian yang suami istri. Kalau suami istri tidurnya satu selimut, dengan selimutnya masing-masing, mesraan mana? Satu selimut, Nek. Kalau satu selimut ngebalik ke sini, blek kena, mesra deui. Balik ke sini, blek kena, mesra lagi. Ya, betul, Bang. Apalagi yang suka misah kamar, misah ranjang. Bagaimana menambah kemesraan, keromantisan. Berbalik sana, tembok. Balik sana, ubin. Jadi nggak ada mesra-mesranya. Makanya usahakan, kan ada lagu yang makan sepiring berdua. Minum segelas berdua. Tidur satu selimut berdua. Ini gambaran. Begitulah Rasul mengajarkan kepada kita menjaga keromantisan rumah tangga. Kalau bukan Anda yang punya rumah tangga yang menjaga keromantisan, orang lain nggak bakalan. Anda boleh mencoba. Boleh, Pak. Jamaah di rumah juga boleh mencoba nih untuk membangun kembali keharmonisan yang selama ini udah hilang nih. Ngobrol ringan, bercanda-bercanda kecil, nonton TV bareng, mandi sekali-kali bareng. Iya, mandi sekali-kali bareng. Suami istri mah tenang naon. Lu kayak orang bingung begitu sih. Kaget pas. Suami istri mandi bareng tenang naon. Iya, mandi bareng tenang naon. Iya, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa. Jadi tumbuhkan kembali keromantisan dalam rumah tangga ya, Maya. Harus. Setelah ini kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ini kan romantis itu ternyata apakah itu emang bakat atau bawaan atau memang sebenarnya bisa dilatih, Mah, dalam berumah tangga. Dalam di rumah tangga itu, Mah. Keromantisan itu harusnya keluar dari hati yang paling dalam, bukan kepaksa. Kalau kita sadar punya pasangan, orang itu beriman kepada Allah, ingin mempertahankan rumah tangganya, artinya dasarnya iman. Maksudnya bareng-barengnya bukan hanya ke mall, bukan hanya ke pasar, bukan hanya nonton bioskop. Sok suami istri bareng-bareng sembahyang sunat berjamaah misalnya. Ke masjid tuh bini teng-teng, hayu ke masjid sembahyang. Baca Quran bareng-bareng. Berdoa bareng-bareng. Ngapalin Quran bareng-bareng. Dalam kondisi lockdown sekarang, kenapa tidak? Sok bareng-bareng, suami istri anak-anak. Makin besar nggak? Iya. Atau kayak Rasul. Muhammad Rasulnya Allah. Dijahitnya sendiri bajunya yang sobek. Dijahitnya sendiri sepatunya yang putus, sepatu tali. Beliau memerah sendiri susu kambingnya kalau pengen minum. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga.
pernahkah sebagai suami ngebantuin urusan dapur? Dikit-dikit sih pernah sih. Malu dibilang nggak malu. Iya. Pernahkah Rasul mengatakan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur, duduk bersama fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Itu contoh yang Rasul lakukan. Artinya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau lakukan? Lakukan anak kita. Pengen minum, jangan teriak, "Mama, minum!" Tahu bini lu lagi mandiin anak. Kan anak bareng-bareng. Hormati istri Anda ngambil sendiri. Isinya repot, Ya, bantuin. Ya. Mana yang saya bantuin? Tuh, karena maaf, ketika ada seorang suami, dia komplain, saya minta kepada istri saya ditolak. Ternyata dia nggak punya pembantu, anaknya banyak, jadi nggak sempat dandan, nggak sempat bagi suami ngurusin anak. Ini rewel, ini berhenti. Ini nangis, ini berhenti. Makanya suami kalau seandainya anaknya banyak, sibuk luar biasa, hukumnya harus mencari orang membantu meringankan beban istri. Kalau suami butuh, istrinya ready. Oh. Dan enak banget jadi laki. Iya, iya. Jadi memang ternyata itu bisa dilakukan walaupun dia nggak punya sifat Betul. romantis ya, Maya. Karena romantis Bisa itu kata kerja bukan kata sifat ya, direkayasa, Maya. betul. Sekali lagi, yang romantis bukan hanya dengan benda, dengan uang, dengan pandangan yang mesra, dengan kedipan, dengan belayan. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hai para suami, pergauli sekali dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau seandainya ada kekurangan istri kalian, ada sifat yang menyebalkan, jangan jauhkan mereka. Di balik itu Allah berikan sesuatu yang sangat baik. Punten, sebagai manusia ada yang sempurna nggak? Iya, juga. Suami manusia biasa, istri manusia biasa. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan para suami bukan hanya mengerti bahwa istrinya ini lagi sakit hati, lagi tidak nyaman karena nggak romantis, tapi suami harus memaafkan istrinya kalau dia punya kekurangan. Makanya contoh yang berkali-kali selalu disampaikan oleh para ustadz, ketika ada orang yang berantem sama istrinya, dia akan ngadu kepada Khalifah Umar. Ternyata sampai di teras rumah Khalifah Umar, Umar lagi dimarahin istrinya, tidak menjawab. Besok pagi diceritakan, saya punya masalah, akan surat kepada Anda. Kata Umar, kenapa datang? Datang, kapan? Semalam. Kenapa nggak masuk? Waktu saya bertamu ke rumah Anda, istri Anda lagi marah-marah, makanya yang berani masuk. Yang saya tanyakan, kenapa istri Anda marah-marah? Anda tidak menjawab. Kata Umar, tidak mungkin. Dia memberikan kepuasan kepada saya. Dia yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, yang menyusukan anak saya, yang ngurusin rumah tangga saya, yang masakin buat saya dan anak saya, yang menyucikan pakaian saya dan anak saya. Jadi para suami harus tahu diri, karena kami perempuan kerjanya lebih capek, lebih berat daripada kalian laki-laki. Oh. Saya pernah bikinin kue tuh mah buat istri saya. Kue naon? Kue asal bikin, saya bilangin namanya kue asal bikin. Iya benar, dia istri saya tuh menamakan kue itu kue asal bikin, karena saya bikinnya emang ya masukin terigu, telur, yang penggurih itu vanili ya, vanili, gula, garam, aduk, goreng. Dan dia suka rasa itu. Oh, itu namanya kue gablog. Karena telur, gula, terigu, vanili, garam diaduk di baskom, ya, goreng, ratain, balik. Bener, itu kue gablog, dibalik. Mama jamin keras. Ya, nah makanya dia tuh suka sama yang saya buat, kadang nggak keras gitu loh. Saya lagi masak, dia mah nggak bantuin, mah dia mah ngerekam terus diposting nih, Mas. Inilah suami yang hebat. Maaf, kalau istri cuma memposting doang, sampaikan sama orang, inilah resep dari suami saya, itu tidak baik. Harusnya istri ngebantuin bagaimana bikinnya dan seterusnya. Tapi kalau suami bilang, jangan direkam aja deh, biar orang tahu kalau saya bisa bikin kue, itu kan silahkan. Kembali kepada kebutuhan rumah tangga tadi, karena kebutuhan rumah tangga suami istri tidak sama satu dengan yang lain. Mungkin istri saya kaget kali, Mas, saya tidak pernah seperti itu sebelumnya. Baru tumben. Jadi diabadikan. Mudah-mudahan seterusnya, jangan hanya sekali dan untuk yang terakhir kali. Iya. Karena itu saja kemampuan saya dalam membagikan. Pega blog. Ratain di penggorengan, balikin blog. Taruh di nampan, belahan. Iya. Makan pakai gula pasir.
Jadi sekali lagi mah bener ya mah, artinya bahwa untuk menciptakan sebuah keromantisan dalam rumah tangga tidak melulu harus dengan materi, dengan hadiah, dengan sikap dan perilaku ucapan pun itu bisa menjadi suatu keromantisan bisa diciptakan dalam kondisi bagaimanapun, dengan pandangan yang sejuk, dengan belayan, dengan kecupan. Rasul mengajarkan, wahai para suami, sering-sering mengecup istri kalian. Rasul mengajarkan, sering-sering mencium istrimu. Bukan hanya wajahnya, maaf, lagi jalan misalnya, suaminya megang istrinya. Senang gak istrinya? Senang. Senang gak istrinya? Yang dikecup apanya aja? Apa aja? Menunjukkan saya begitu menyayangimu, saya memberikan kemesraan biar engkau senang dan bahagia. Pak, berarti berarti istri juga harus benar-benar bisa memberikan sesuatu yang menarik kepada sang suami biar kepada suami supaya suami itu tertarik melihat istri dan bisa muncul lah sifat-sifat. Oke. Sayang, kamu cantik banget hari Begini. ini gitu. Rasul mengajarkan kepada istri, lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata antas juda li jaujiha. Kalau Islam membolehkan makhluk sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud depan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Seorang istri cukup menghormati suaminya. Tapi punten, suami yang mana? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum nisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Seorang suami, ini kalian dengerin semua, yang sayang kepada istrinya. Dalam hadis lain, seorang suami yang penuh perhatian, lemah lembut kepada istrinya. Suami itulah yang harus kita Hormati. Oh. ngerti? Ngerti, Mas? Nek, kalau tadi kan kita suami nih ke romantis. Apakah kalau perempuan gitu, istri juga boleh, Nek, maksudnya mengawali untuk bersikap romantis? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Kemesraan milik berdua, keromantisan milik berdua. Jangan curang. Seorang perempuan pun boleh meminang laki-laki kalau dia suka. Siti Hadijah, ya apa iya? Iya, Ma. Bukan Rasul yang meminang, Siti Hadijah meminang. Artinya seorang perempuan pun kalau punya keinginan boleh Anda mengundang. Misalnya punten, suami ini doyannya teh panas, ambilin tuh. Ketika anak-anak lagi sudah tidak ada, misalnya lagi pada ke kamar tidur dan seterusnya, dari belakang peluk tuh suami, kecuplah pundaknya, atau berikan kalimat-kalimat yang mesra. Tapi tentu saja pakai baju yang layak, habis mandi wangi, jangan habis dari dapur bara rasa jibreg, kemudian bau bawang enak laki loh gitu. Walaupun harus memulai dengan yang baik, Betul, dalam kondisi yang bersih gitu ya. jadi menimbulkan kemesraan, Menimbulkan keinginan suami untuk Ya. terus melakukan kebesaran dan kemesraan. Baik, setelah ini juga kita akan terus melanjutkan tausiah Mama Dede, tapi melalui tanya jawab dari jamaah yang akan dijawab oleh Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Nek, Kenapa? udah ada pertanyaan nih, Nek, Sok. dari jamaah. Tuh. jamaah yang mau bertanya tentang Tanya tentang romantis. Caranya sampai romantis tua. hingga tua. Wih. Nih, dari Hidayati Nurul. Oke. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Hidayati Nurul. Mah galau nih, Mah. Ada apa? Mah, bolehkah kami sebagai anak mencarikan jodoh untuk ayah kami yang duda dengan tujuan agar di masa tuanya ada yang merawat dan menemaninya tanpa mengurangi perhatian kami kepada ayah? Boleh. Carikan yang satu akidah dengan kalian. Carikan jangan yang terlalu lebih tua daripada ayah kalian, tapi bisa menyayangi ayah kalian. Jangan yang matre. Kalau ayah Anda orang kaya. Tidak sedikit anak muda yang usianya jauh berbeda daripada laki-laki tadi rela
bukan demi cintaku padamu, demi hartamu untukku. Nungguin warisannya. Ntar sampai ada lagu Ibu Tiri hanya cinta. Nah itu Banyak silahkan harta boleh. ayah saya. Nurul Hidayat. Terbalik. Hidayati Nurul. Yang penting seleksi dulu. Akidahnya baik, Ya. pribadinya juga memang Karena maaf Bedu, ada seorang ayah yang curhat ke mama. Anaknya sudah pada dewasa, istrinya sudah meninggal, pengen nikah lagi, anaknya pada marah. Itu salah. Karena yang namanya seorang suami, seorang laki-laki. soal laki-laki betul. Kalau dia punya istri, pelayanannya beda, walaupun anak kalian nyarikan pembantu. Beda dengan pelayanan seorang istri. Ya, ya. Makanya silahkan, harusnya kalian izinkan biar ayah Anda menikmati hidupnya. Ada lagi yang curhat ke mama. Begitu si ayah menikah dengan istri yang kedua, yang ayahnya milih anaknya, maaf dalam tanda kutip, kata mama, kayak orang nggak tahu diri. Semua sertifikat dibalik nama atas nama mereka. Wow. Itu mencuri. Itu Kalian jadi anak tahu diri, digedein, disekolahin, dikuliahin, sarjana, dinikahkan, tinggal nyari sendiri. Jangan ngambil punya orang tua. Itu hak dia untuk hidup dengan istri yang kedua. Jangan begitu, karena ada beberapa yang begitu. Ketakutan diambil yang kedua, Takut. emang khawatir langsung berburu di balik nama. Betul, itu salah, dosa. Karena itu yang capek ayahnya, yang kerja ayahnya. Kalian kurang apa? Dikuliahin udah, sarjana udah, S1, S2. Sementara ayah kalian istrinya meninggal. Siapa yang dia? Kasihan kan? Tapi Tidak boleh. iya mungkin khawatir kalau ternyata juga yang datang kepada ayahnya juga punya niat yang sama, ingin menguasai seluruh hartanya. Salah. Salah ya, Bang. Toh itu punya harta ayahnya, kecuali kalau minta sama anaknya. Benar apa enggak? Itu kan harta bapaknya. Iya. Oke. Jangan. Penting anak membantu menyeleksi boleh ya? Iya, bantu seleksi nih ya, di latar belakangnya begini, orangnya begini, nih kabarnya dari si Anu, begitu caranya. Nah ini pertanyaan kedua dari Erika Yanita. Oke, Assalamualaikum. kayak kenal namanya. Iya ya Nek. Yang main film Chips dulu ada Erika Estrada. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, Erika. Galau nih Mah. Aya naon? Mah dulu sebelum menikah suami saya sangat romantis dan perhatian. Tapi setelah menikah sikapnya berubah, nggak romantis lagi. Gimana ya Mah supaya suami saya bisa kembali jadi suami yang romantis seperti sebelum kami menikah? Maaf dalam tanda kutip, tidak semuanya. Kebanyakan kaum laki-laki ketika minta perhatian perempuan yang dia taksir, yang mau ketemu ceweknya, bajunya biasa jelek, mandi heula. Pakai sampo yang wangi, sabun yang wangi, pakai baju yang kalau ditulis Kak, ini sampai lempeng, Nyamuk. licin. Rambut jatuh totok ser. Nah, nyerodot. Iya. Pakai minyak wangi. Mesra. Diajak makan tempat bakso yang paling enak. Diajak ke pantai yang paling mahal. Biar tertarik. Beli apa dibeliin. Diajak ke mall. Baju ini boleh ambil. Ambil. Tentu dong sebagai perempuan, baik banget nih laki. Kalau jadi suami mah Masya Allah. Bahagia dong sebagai perempuan normal. Ekspektasinya tuh. Nah, begitu menikah, yang tadinya ketemu pakai baju keren, di rumah cuma celana Hawaii sama kaos oblong. Iya apa iya? Iya mah. Ya. Begitu sering mandi, sering nyisir sampai licin kayak Robi. Iya. Begitu habis menikah, nggak pernah nyisir, acak-acakan. Bete nggak perempuan? Bete pas itu Bete. mah. Begitu setelah menikah, mesranya hilang. Benar, Mak. Bete nggak perempuan? Bete itu pasti mah. Begitu tadinya waktu sebelum menikah, ngomongnya lemah lembut. Lemah lembut. Makanya orang menikah disebutnya berbulan madu. Karena Karena madunya hanya sebulan 2 bulan. Kesononya terserah lu pade. kita jadi racun deh. Itulah kenapa kalian lihat dalam An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Suami istri bukan pemilik. Bukan kepemilikan, tapi pasangan. Kalau kepemilikan kata suami, engkau milikku, aku milikmu, salah. Milik misalnya gelas. Mama bertamu ke rumah Irda, misalnya. Nah, sama Irda dikasih minum misalnya. Artinya itu gelas milik Irda. Mau diairin teh boleh, air panas boleh, teh manis boleh, teh pahit. Dibuang ke kolong boleh, dipesain boleh, taruh lemari boleh, di kot boleh. Milik. Berbeda kalau seandainya itu pasangan. Saling menjaga. Kayak jalan kereta. Itu ayat pertama. Yang kedua. Kalian lihat di dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami. Suami
Pakaian buat istri. Kenapa orang rumah tangga dalam ayat ini oleh Allah dibilang pakaian? Pakaian fungsinya banyak. Di antaranya menutupi kekurangan pegawainya, menutupi kekurangan pemakainya. Misalnya ada orang punya panu gede di punggungnya, dia pakai baju, kita ketemu dia, tahu nggak panuan? Enggak ketemu. Misalnya ada orang naon teh, kan suka ada yang hitam, naon namanya? Util. Pel. Oh, tompel. Tompel. Iya. Gede misalnya di badannya. Dia pakai baju, kita tahu nggak? Enggak. Maksudnya apa? Suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan, istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Dalam berumah tangga, suami tutupin kekurangan istri, istri tutupin kekurangan suami. Itulah keromantisan. 2. Apa yang dimaksud oleh Allahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna? Ketika berhubungan badan, suami pakai milik istri. Istri pakai milik suami. Iya apa iya? Iya. Rasul mengajarkan, cari bilang porno. Rasul mengajarkan, ketika kalian berhubungan badan, laki-laki cepat terangsang, cepat selesai. Perempuan lambat terangsang, lambat selesai. Rasul mengajarkan, sebelum berhubungan badan, bangkitkan keinginan istri, birahinya. Ketika sudah bangkit, silahkan kalian mulai, puaskan istri, baru selesai. Itulah keharmonisan, itulah kemesraan, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Biar dua-duanya saling merasakan bagaimana suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Begitu Jadi nggak, mohon maaf tuh mah, jadi nggak boleh nih ya jamaah ya, kalau tiba-tiba langsung buru-buru cepet-cepet karena nah salah, itu kayak ayam. Iya. Ayam beda sama orang. Iya, karena kan kita umat Islam ada Quran panduannya. Betul. Gitu. Karena juga secara medis juga kan wanita kan juga memang butuh sesuatu untuk yang mama tadi bilang. Betul. Makanya Secara medis juga. yang namanya sudah menikah, coba lihat bagaimana Allah berfirman. Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian kebun tempat bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi tahu etika dan tata krama. Itu berhubungan pun diatur oleh Allah. Ya. Nek, satu pertanyaan lagi, Nek. Nawan. Ini dari Patskoyasoy. nama Susah namanya. Orang Thailand tuh, orang Thailand. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Pat Koyasoy. Galau nih, Ma. Saya naon. Saya tipikal suami yang cuek. Tapi karakter cuek ini memang terbentuk dari kecil. Kebetulan saya dididik tanpa kasih sayang ibu. Jadi kalau bersikap dan bicara tidak ada yang lembut-lembut. Nah, istri saya protes, katanya saya nggak romantis. Tapi kebutuhan istri sudah saya penuhi semua, Mah. Gimana ya, Mah, supaya saya bisa bersikap romantis tapi nggak membuat saya canggung? Oke. Pat Siasoy atau siapapun nama Anda. Ya, ya. Siapapun Anda yang menjadi suami atau menjadi istri. Yang namanya karakter orang, yang pertama bawaan keluarga. Karakternya bagaimana? Dia bilang tidak pernah dapat konsen dari ibu, sehingga kurang kasih sayang. Tapi yang Anda jangan lupa, Pat Siasoy, Anda bergaul, bersahabat dengan seseorang yang bisa memberikan warna kepada kita. Punten. Misalnya nih anak lagi kecilnya alim banget, kalem banget. Begitu SMA, kuliah, bergaul dengan orang nggak benar, terkontaminasi nggak? Iya. Iya betul. Makanya Rasul mengatakan, berteman dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun akan berikan warna kepada kita. Nah, maka Anda siapapun yang selama ini kurang mesra, kenapa nggak belajar dengan teman Anda? Kenapa tidak menonton? Kenapa tidak membaca? Kenapa tidak mendengar pengalaman orang? Semua bisa dipelajari. Kembali kepada Anda. Mau berubah sikap nggak biar rumah tangga Anda bertahan? Atau jangan mempertahankan apa yang biasa Anda? Karena istri Anda pun pasti ada keinginan. Iya apa iya? Iya, betul sekali, Ma. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Romantis. Terima kasih nih pengalamannya EN. Membuat berdua harus berpikir bahwa keromantisan itu ternyata dibutuhkan. Dibutuhkan. Dalam berumah tangga. Karena gini, Du. Romantis itu adalah bumbu. Bumbu ya, Ma. Sekarang kalau kita bikin masakan, makanan, bumbunya kurang, enak nggak? Nggak enak, Ma. Pas bumbunya ditambahin,
tapi tidak berlebihan. Enak nggak? Enak. Orang ketagihan. Iya. Rumah tangga juga begitu, Ya. bumbunya diantaranya romantis. Iya. Sekali-kali cekcok tapi langsung akur, dikecup istrinya, didekap. Kalau ada sesuatu jangan langsung disalahkan, tapi kita koreksi diri. Itu yang namanya romantis. Jangan kalian berharap suami sempurna, istri sempurna, tidak ada. Manusia tempatnya salah, tapi saling memaklumi. Mana yang istri kalian suka, lakukan. Mana yang suami suka, lakukan selama dalam jalur agama yang benar. Makanya tadi Mamah bilang, yang namanya romantis tidak hanya dengan benda, dengan uang, dengan harta yang banyak, atau dengan sesuatu yang mahal. Sholat berjamaah, tahajud bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng, nonton TV juga bareng-bareng, mandi bareng-bareng, bantu isi di rumah, dan seterusnya. Ini sudah akan menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga kalian, sehingga kemesraan timbul. Dan romantis itu juga bisa dipelajari ya, Nek ya? Bisa dipelajari, bisa dipraktekkan selama sesuai aturan agama. Tuh. Jadi biasanya nih, apalagi nih kalau sering berantem, ya, setelah berantem, setelah bertengkar, setelah cekcok, biasanya tuh romantisnya tuh lebih hebat, Pak. Maksudnya lebih 17 kali lipat. Lebih kali lipat, Pak. Karena iya sayang aku nggak gitu, peluk. Tapi jangan anak ambil prinsip. Tuh kan, kemarin juga di acara rumah Mamah Dede. Kalau habis berantem 17 kali lipat, berantem mulu. Ya. Salah. Biar jadi romantis nggak gitu Salah. juga ya? Salah. Oke, baik. Kalau gitu Mas, sama-sama kita berdoa buat jamaah juga yang di rumah. Yuk kita ikut berdoa bersama Mamah Dede. Semoga kita menjadi pasangan yang memiliki sifat romantis terhadap pasangan masing-masing dan saling menjaga hingga tua. Romantis hingga tua bisa kita dapatkan dalam rumah tangga kita. Kita berdoa bersama-sama ya, Ma. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kabulkan hajat kita semua. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikanlah kami kepada kami ya Allah, berikanlah anak cucu yang soleh yang solehah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar, kami berjodoh karena kehendak-Mu ya Allah. Kami hanya manusia yang mengatur atas semuanya Engkau ya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami suami istri perasaan kasih dan sayang. Perasaan saling mencintai, perasaan saling tolong menolong, perasaan ingin selalu menjaga dan menjaga. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar Engkau hunjamkan ke dalam dada kami sayang kepada pasangan kami, sayang kepada suami, sayang kepada istri. Tanamkan juga dalam dada kami, sadarkan kami ya Allah, bahwa kami manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Pasangan kami punya kekurangan kelebihan, kami pun sama sebagai manusia normal, punya kekurangan kelebihan. Oleh karena itu jauhkan yang namanya nafsu dari diri kami ya Allah, biar kami bisa mengatasi kemarahan kepada pasangan kami. Sadarkan kami bahwa dalam rumah tangga kami harus menutupi kekurangan pasangan kami. Bahkan pasangan kami harus mau menutupi kekurangan kami. Insya Allah ya Allah, apa yang kami harapkan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan dalam genggaman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Ya, dingin ya, Ma. Terima kasih atas tausiahnya. Ya, terima kasih ya dia sudah mau mampir ke rumah Mama, ke rumah Nenek ya. Anda Bawi juga terima kasih. Sama-sama. Buat musik-musik ya. Sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.